Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, tentunya dalam rangka untuk sama-sama saling menyemangati, saling support untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan belajar menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Gimana teman-teman kabarnya? Ya, mohon izin di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat berada, dan tentunya bagi teman-teman yang sudah ya merasa ingin memberikan salam-salam terbaiknya di kolom komentar, saya izin untuk menjawab salam-salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, tanpa berlama-lama ya, seperti biasa teman-teman kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, huruf dulu kita dahulukan, terus kita masuk ke harokatnya, baru kita masuk ke hukum tajwid. Jadi pembahasan huruf ini jangan langsung diloncat, karena esensi dari membaca Al-Quran adalah huruf. Hurufnya keliru, tertukar, bahkan menjadi kesalahan yang besar. Gitu ya. Oke, sudah siap belajar teman-teman? Sudah siap insya Allah untuk belajar? Kalau sudah siap ya, kita mulai. Ya, kalau sudah siap kita mulai nih teman-teman. Siap, baik. Kita mulai dulu dari ta'awudz. Ya, kita ucapkan ta'awudz terlebih dahulu, kita isti'adzah dulu, baru setelah itu kita baca bareng-bareng. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Seperti biasa kita akan mengambil satu atau dua penggalan kata ya selama 1 jam ke depan insya Allah. Kita akan bedah tajwidnya, tapi sebelum ke tajwidnya tentu kita mulai dari tajwidul huruf, yaitu memaksimalkan melafalkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah. Oke, ini adalah kalimatnya. Tanpa berlama-lama kita mulai dari huruf yang pertama yang terdapat dalam kalimat ini, langsung kita blok saja dengan warna hijau. Teman-teman, kira-kira huruf pertama pada kalimat penggalan di sini, ya, penggalan kalimat di sini, ini huruf apa? Tadi malam huruf ini pun sudah kita bahas. Ternyata sekarang ada lagi. Kira-kira huruf apa ini? Semoga teman-teman tidak keliru, ya. Huruf apa? Nah, ternyata masih ada perbedaan nih. Ada yang bilang alif, ada yang bilang hamzah. Ya, saya izin, tadi masih ada beberapa yang bilang alif. Oke, kita jelaskan, kita izin bantu. Kalau teman-teman bilang ini alif, maka ini tetot, ini keliru, teman-teman. Ya. Nah, kenapa Bang ini bukan alif gitu ya? Kenapa ini bukan alif? Karena alif itu, teman-teman, dia tidak mungkin punya harokat, baik di bawah hurufnya, baik di atas hurufnya. Oke, alif tidak mungkin memiliki harokat. Ya, lantas alif yang seperti apa Bang? Nih, alif itu saya kasih tanda warna merah deh ya. Nih, nah alif itu dia di atasnya tidak memiliki harokat maupun di bawahnya tidak memiliki harokat. Lalu
Selain dia di atasnya polos seperti ini, ya, alif itu fungsinya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf berharokat fathah yang berdiri sebelum alif. Ya, nah makanya alif ini disebut dengan huruf maddiyah atau huruf mad. Huruf mad itu adalah huruf-huruf yang fungsinya hanya untuk memperpanjang durasi baca, gitu. Ya, nah kalau yang ini memang bentuknya seperti alif, teman-teman, tapi dia memiliki harokat, maka ini namanya bukan alif, tapi ini namanya adalah namanya adalah hamzah. Ya, saya izin tulis ini namanya adalah hamzah. Nah, jadi selama ini teman-teman sekalian, huruf yang kita baca a i u itu namanya bukan alif, tapi namanya adalah hamzah. Nah, yang sering kita baca a i u itu namanya alif. Namanya hamzah bukan alif, karena alif itu dia nggak bisa dibaca sendirian, dia nggak bisa dibaca a i u. A i u itu namanya hamzah. Contoh, misalnya pada kalimat ta'awudz yang tadi kita baca, a'udzu billahi, a di awalnya itu hamzah. Gitu ya. Oke, sip. Berarti ini hamzah bukan bukan alif gitu ya. Sip, ya. Selanjutnya, hamzah itu dibaca seperti apa? Hamzah itu dibaca senatural sebagaimana kita melafalkan huruf a i u pada abjad alfabet. Ya, sama kayak begitu. Cuman yang harus kita perhatikan, ini dibaca a, dibaca i, dibaca u. Lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris bawah. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris bawah, maka ini namanya adalah harokat kasroh. Nah, gitu ya, pelan-pelan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal. Dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Oke, maka hamzahnya di sini tentu dibaca dengan vokal i. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya berarti kita baca i. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, oke, tanpa terkecuali, dan dia berharokat kasroh, agar vokal i-nya jelas pada harokat kasrohnya, ya, jangan lupa teman-teman angkat tengah lidah teman-teman. Jadi ketika melafalkan momentum vokal i, biar vokal i-nya nggak miring-miring ke vokal i, tapi i, maka angkat bagian tengah lidah teman-teman. Ya, setelah diangkat bagian tengah lidah teman-teman, rendahkan rahang bawah. I, ya, i. Jadi bukan hanya asal nyengir i, enggak, tapi i, direndahkan rahang bawah kita. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Rendahkan rahang bawah kita. I, dan angkat bagian tengah lidah, biar vokal i ini nggak condong pada vokal e. Nah, ya, seringkali kita baca i tapi nggak jelas, teman-teman. Iyyaka na'budu, bukan iya, tapi iya, i, ya. Oke, selanjutnya ini sudah bisa difahami nggak, teman-teman? Satu-satu. Hurufnya sudah kita ketahui, ya. Cara bacanya sudah kita ketahui, sempurnanya harokatnya sudah kita ketahui. Biar runut belajarnya, biar step by step, sedikit-sedikit, pelan-pelan, dan dipraktekkan dalam pelafalannya huruf demi huruf. Oke. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda mau gabung cara continue gimana, Ustadz? Di sini ada tulisan tombol ikuti, Bunda. Diklik tombol ikutinya, ya, yang warna merah kalau belum di-follow ya. Oke. Sip, lanjut lagi. Selanjutnya ini sudah kita ketahui, pelan-pelan, sedikit-sedikit, jadi runut. Oke, hamzahnya sudah, beranjak ke huruf berikutnya. Teman-teman, di sini kita mendapati ada bentuk huruf seperti ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini bentuk dasarnya huruf ini tuh begini. Bentuk dasarnya. Nah, ya, begini. Kira-kira ada yang tahu huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf nun. Keren, ya. Jadi bentuk tunggalnya itu dia begini. Tapi ketika disambung dia begini. Nah, ya, ini namanya adalah huruf nun. Kita tulis pakai warna hijau. Namanya huruf nun. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang, "Bang, ini namanya adalah huruf na." Oke. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini namanya adalah huruf nun, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Nun dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf n pada abjad alfabet. Coba teman-teman melafalkan huruf n gimana?
Contoh bilang nasi, itu adalah huruf nun, sama kayak huruf n. Teman-teman bilang makan, an, itu adalah huruf n, itu adalah huruf nun. Sama ya. Jadi makhraj atau tempat keluar huruf nun itu sama kayak huruf n. Oke? Cuman yang harus kita perhatikan lagi-lagi vokalnya. Apakah A, apakah I, apakah U. Nah, tinggal kita lihat dari harokat. Kalau tadi hamzah harokat vokalnya adalah kasroh dibaca I. Kalau huruf nun harokatnya di baris atas. Nah, kita tandai dengan warna biru deh ya. Sret. Nah, gitu. Maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Nah, gitu ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke, sip. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, maka pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Makanya huruf nun di sini ya teman-teman kita baca bukan nun lagi karena ini mah nama asli. Nah, maka kita baca dengan vokal apa? Ngikutin harokat dari fathah yaitu vokal A teman-teman sekalian. Tuh, bisa diikuti? Ya. Lanjut, maka kita baca nah. Sebelum kita lanjutkan, ya, perhatikan kalau teman-teman mendapati ada huruf yang harokatnya fathah atau baris atas, lalu keluar dia dengan bunyi vokal A, oke, maka tipiskan pelafalannya. Ini yang selalu saya izin ingatkan, biar teman-teman nggak asal lewat baca vokal A-nya. Ya, saya izin tulis. Tandanya kalau ada huruf berharokat baris atas keluar dengan bunyi vokal A, dia harus dibaca tipis. Bang, emang kalau dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal, huruf tebal itu ketika berharokat baris atas, emang tidak terdengar vokalnya vokal A? Jawabannya adalah tidak. Ya, kenapa? Karena huruf tebal itu, ya, dia akan terdengar tebal seperti bunyi vokal apa? Seperti bunyi vokal O. Walaupun bukan betul-betul O yang O banget, bukan, tapi kedengarannya dia tebal. Vokalnya bukan vokal A, tapi vokal seperti O. Terdengarnya. Contohnya apa? Innallaha ma'as-sabirin. Huruf shad adalah termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika huruf shad berharokat baris atas, kita nggak baca innallaha ma'as-sabirin, tapi innallaha ma'as-sabirin. Kenapa? Karena shad termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Runut step by step, praktekan pelan-pelan. Ya. Nah, jadi kalau ada huruf hijaiyah yang dia ketika berharokat fathah, bunyi vokalnya bunyi vokal seperti O. Contohnya so, bo, to, wo, ho, ro, dan yang lainnya, tandanya dia huruf tebal. Karena kalau tipis dia vokalnya bukan O, tapi a, ba, ta, sa, ja. Faham? Buat teman-teman yang ngerasa faham, boleh komen faham di kolom komentar. FAHAM. Ya, boleh tolong respon ya pertanyaan saya. Kalau teman-teman malas ngetik, di sini ada tulisan faham, kita sematkan, diklik saja langsung di drop di kolom komentar. Pelan-pelan. Di sini saya menganggap teman-teman bukan murid, tapi saya menganggap teman-teman rekan partner belajar. Saya belajar, teman-teman belajar, pelan-pelan. Yang kita kejar sebenarnya bukan faham. Faham itu izin Allah, tapi ikhtiar kita maksimalkan. Ya, lanjut. Nah, maka di sini kita baca dia huruf nun. Kembali lagi berarti huruf nun di sini dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan tipis karena dia bukan vokal seperti O, tapi dia vokalnya A. Ya, oke. Maka tolong setiap ada vokal A pada huruf hijaiyah, tipiskan pelafalannya. Seringkali saya analogikan dengan cara BMSS. Buka mulutnya, agak senyum sedikit. Buka mulut, sedikit senyum. Contohnya gimana bang? Nih kita contohkan pelan-pelan. Buka mulutnya, sedikit senyum. Nah. Kalau kita buka mulut saja, khawatir kami ke teman-teman melafalkannya begini. No. Jangan, tapi na. Bukan no, tapi na. Begitupun pada huruf-huruf yang lain.
Contoh, ba tidak tapi ba, sa tidak tapi sa, fa tidak tapi fa. Faham? Setiap ada vokal A, tipiskan pelafalannya, ingat BMSS ya. Bang, kenapa bisa lebih tipis kalau kita ada buka mulutnya sedikit senyum? Karena kalau biasanya kita senyum, lidah kita akan lebih rileks dan rongga mulut atau aula mulut kita akan lebih terbuka. Gitu, sehingga itu yang membuat huruf tipis menjadi tipis. Paham ya? Sip. Selanjutnya, huruf nunnya sudah, harokatnya sudah. Sekarang teman-teman lihat di sini, huruf nunnya di atasnya terdapat tanda burung terbalik. Ya, atau kayak huruf W. Ini namanya tanda apa? Ini namanya adalah tanda apa teman-teman? Namanya adalah tanda tasydid. Ya, kita tulis istilah dalam tajwidnya tasydid. Bang, ada yang bilang ini tasydid, ada yang bilang ini sabdu, ada yang bilang ini syiddah, ada yang bilang ini syaddah, ada yang bilang ini musyaddad. Ada macam-macam. Namun yang saya sering praktekkan dalam ketika belajar ini namanya adalah tasydid. Oke. Nah, huruf yang bertasydid pada huruf nun, ya ini menjadi hukum tajwid atau menjadi sifat atau menjadi keadaan yang sering kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan gunnah, pelan-pelan. Oke, disebutnya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah wajibul gunnah, tajibul gunnah, gunnah akmal, silahkan. Tapi dasarnya dia adalah gunnah. Ya, oke, pelan-pelan, step by step. Gunnah. Lalu apa itu gunnah? Kita belum ke praktek cara baca, tapi kenalan dulu apa yang dimaksud dengan gunnah. Gunnah artinya adalah dengung. Nah, buat teman-teman yang udah sering belajar atau mungkin belajarnya di sini tahu, gunnah itu artinya adalah dengung. Ya, dengung. Bang, apa yang dimaksud dengan dengung gitu ya? Dengung, arti dengung, gunnah adalah dengung. Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung atau pangkal hidung kita sehingga menghasilkan suara yang sengau. Atau ada yang bilang suara yang bindeng. Ya, bagaimana cara kita membuktikan bahwasannya nun itu dengung? Caranya, teman-teman lafalkan bunyian, tapi cukup pada konsonannya saja, jangan dulu dilempar ke vokal A-nya. An-nya ditahan, an. Lalu teman-teman tutup hidung teman-teman di saat yang sama, tutup. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan dengung. Artinya suaranya tidak masuk ke dalam rongga hidung. Tapi ketika kita an-nya kita tahan, tutup hidungnya, suaranya berubah bahkan sampai hilang, tandanya dia dengung. Kalau hilang, dengungnya tingkatan paling sempurna. Contoh, ditutup suaranya mampet. Tandanya apa? Dia memang suaranya masuk ke dalam rongga hidung, bahkan bukan hanya berubah, dia sampai hilang, tandanya dia dengungnya paling sempurna. Disebut juga gunnah akmal. Faham? Itu yang disebut dengan gunnah. Hakikat gunnahnya itu. Baru setelah teman-teman tahu, oh gunnah itu seperti itu, ya. Kalau hurufnya nun bertasydid itu ada gunnah, maka ditahan tahan 2 harokat si dengungnya. Si dengungnya itu ditahan 2 harokat. Contoh gimana? Contohnya begini. Baru lempar ke vokal A-nya. Inna. Nah, salah satu kesalahan umum para pembaca Quran adalah apa teman-teman? Tergesa-gesa dalam gunnah. Banyak orang tuh bacanya gini, belum juga 2 harokat, teman-teman sudah lepas ke vokal A-nya, ke harokatnya. Contoh, innama. Nah, itu tergesa-gesa. 2 harokat untuk gunnah atau dengung itu lambat. Innama. Dimudahkan boleh teman-teman pakai ayunan. Innama gitu. Jelas teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, bisa diikuti pelan-pelan aja. Ya. Oke. Masya Allah ya. 1.300 orang berkumpul. Bayangkan kalau itu dalam satu ruangan. Masya Allah, luar biasa. Maka bagi teman-teman yang ngerasa ini ada kebaikan,
boleh teman-teman support dengan cara apa? Teman-teman lihat di pojok kanan bawah sini, itu ada tanda panah. Kalau teman-teman klik muncul nanti ada tulisan posting ulang sebelah kiri. Di posting ulangnya di TikTok teman-teman, semoga jadi amal jariah, amal kebaikan buat teman-teman. Amin ya robbal alamin. Lanjut ya. Oke. Maka jangan tergesa-gesa. Karena gini teman-teman, salah satu kesalahan umum para pembaca Quran adalah tergesa-gesa pada hukum atau kondisi gunnah. Maka tolong ditahan dulu. Ya, tolong ditahan dulu. Inna gitu ya. Oke, jangan tergesa-gesa ya. Lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf yang berikutnya. Nah, ini 3 huruf awal semuanya mudah, insya Allah. Karena apa? Karena pada abjad alfabet ada. Ya, gitu. Karena pada abjad alfabet ada. Tadi hamzah kayak a, i, u. Huruf nun kayak huruf n. Huruf berikutnya ini namanya huruf mim. Huruf mim juga sama, mudah, insya Allah. Karena sudah familiar, sering kita lafalkan. Huruf mim namanya bukan huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Coba teman-teman katakan minum. Itu mim. Teman-teman katakan makam. Itu mim. Teman-teman katakan mantap. Itu mim. Teman-teman katakan ambil. Itu mim. Jadi mim makhrajnya, tempat keluarnya sebagaimana kita melafalkan huruf M, cukup dengan menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah, mamimu am im ya, tanpa perlu dilipat, mamimu am im Jangan ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah ya. Oke, nama aslinya mim. Tinggal kita cek apa harokatnya, apa vokalnya. Tinggal lihat harokatnya sama kayak huruf nun. Apa? Baris atas. Ya udah, konsep baris atasnya dipraktekkan pada huruf mim. Baris atas itu atau fathah itu bisa jadi dia dikeluar dengan vokal A atau vokal seperti O. Kalau vokal seperti O untuk huruf yang tebal, ya, tapi kalau vokalnya A berarti dia tipis. Ya udah, mim kan gak dibaca innamo, tapi innama. Berarti mim dibaca dengan vokal A dengan harus pelafalannya karakternya tipis karena vokal yang keluar adalah A. Maka ingat vokal A, ingat tipis, ingat BMSS. Ya. Ingat buka mulut sedikit senyum setiap ada vokal A karena dia tipis. Innama jangan mo ya. Innama buka mulutnya ada senyum sedikit. Tapi senyumnya jangan sampai terlalu lebay berlebihan. Khawatir bukan vokal A yang keluar tapi jadi vokal E. Innama bukan ma. Karena ada yang melafalkan saking tipisnya huruf vokal A-nya, dia terlalu tipis jadi vokal E. Terlalu miring dia. A'udzu billah bukan billah, tetap vokalnya vokal A. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan. Mimnya sudah kita bahas insyaallah, harokatnya sudah kita bahas pelan-pelan insyaallah. Sekarang kita lihat maknya dibaca berapa harokat. Maknya mim fathahnya dibaca berapa harokat? Ternyata fathahnya ini bertegur sapa dengan alif. Ini sudah kita bahas di spill di awal pembahasan live tadi, teman-teman. Ya, ini namanya huruf alif. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat baris atas bertegur sapa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Dia bukan cuma dibaca pendek, tapi dia harus dibaca kadar panjangnya 2 harokat. Ada yang bilang juga 2 harokat itu sama dengan 1 alif, boleh. Ya. Maka apa nama hukum tajwidnya? Nah, kalau pengen tahu hukum tajwidnya, kita tulis juga buat penambah wawasan kita. Namanya adalah mad tabi'i. Teman-teman ada yang mengatakan mad asli, boleh, silahkan. Tapi saya lebih condong untuk mengatakan ini mad tabi'i, ya. Oke. Nah, teman-teman, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang tidak bisa kita pungkiri, yang akan selalu sering kita baca pada saat kita ngaji adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan teman-teman tahu keadaan dasar dari mad tabi'i. Apakah mad tabi'i hanya fathah ketemu alif saja? Jawabannya adalah tidak. Mad tabi'i secara dasar itu ada tiga keadaan, ya. Yang pertama fathah ketemu alif, 2 lagi apa Bang? Nih, 2 lagi adalah dhammah, ya, bertegur sapa dengan wawu sukun, lalu kasroh
berjumpa dengan ya sukun. Jadi ini pasangan-pasangan, 3 pasang dari keluarga mad tabi'i. Oke, paham sampai sini insya Allah. Sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, oke. Maka 2 harokat itu panjangnya segimana? Biar konsisten teman-teman. Nah, sekarang saya pengen teman-teman jujur. Siapa yang melafalkan mad tabi'i kadar 2 harokatnya itu belum konsisten? Kadang-kadang suka kepanjangan, kadang-kadang suka kecepatan. Kalau ada boleh komen SAYA alias saya. Komen di kolom komentar sekarang. Ya, kita lihat berapa banyak. Ya. Kalau malas ngetik, teman-teman di sini sudah kita sematkan tulisan sayanya, diklik saja lalu drop di kolom komentar. Saya Ustadz, saya. Ya, yang masih suka panjang pendek mad tabi'inya, ketukar-tukar panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Ayo, kita pelajari bagaimana agar kadar 2 harokat itu dia nggak kepanjangan. Caranya, teman-teman yang suka bilang dengan cara 2 ketukan boleh, 2 hitungan boleh. Kalau saya sering pakai dengan cara 2 kali ayun. Jadi, karena dia 2 harokat, maka diayunkan 2 kali ayun. Contoh, inna mana. Tuh. Inna mana manu. Nah, jadi diayunkan 2 kali ayun. Ya. Inna manu. Ini live kah Ustadz? Ini live. Betul ya Bang Ali, ini kita lagi live. Ya. Inna manu. Jadi dia ada 2 kali ayun dulu. Manu. Nah, gitu ya. Paham ya? Sip. Oke, kalau dia dibaca lebih dari 2 harokat itu salah. Bahkan khawatirnya bisa menjadi kesalahan besar. Karena dia kalau terlalu panjang itu khawatir sama dengan sedang menambah huruf mad baru. Kalau menambah huruf, mengurangi huruf atau tertukar huruf pada suatu kalimat, itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Maka pastikan 2 harokat teman-teman ya, diupayakan mutlak 2 harokat ya, jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan. Ya, kalau kepanjangannya sedikit nggak apa-apa, sedikit banget nggak apa-apa. Tapi kalau kepanjangan, contoh misalnya, teman-teman baca begini, innama nuto, dan seterusnya, itu kepanjangan. Ya, oke, sip. Lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Jadi cukup teman-teman ayunkan sekedar 2 kali ayun, innamanu, gitu ya. Oke, sip. Bang, pertanyaan berikutnya. Apakah mad tabi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya adalah tidak. Diayunkan itu buat teman-teman yang belum konsisten kadar 2 harokat mad tabi'inya. Tapi kalau sudah konsisten, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh bacaan teman-teman nadanya flat, tapi kadarnya tetap sama dengan 2 kali ayun atau 2 harokat. Contoh, innamanu. Nah, itu kan saya nggak ngayun, nggak manu, tapi lempeng. Manu, tapi kadarnya tetap sama dengan 2 kali ayun. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Nih, sok difoto dulu. Saya sengaja sambil nulis. Biar apa? Biar teman-teman bisa ngikutin. Ya, bisa nyatet bahkan, bisa difoto bahkan ya. Sudah? Sip. Lanjutin lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini sama kayak huruf tadi ya. Tuh, sama persis ya. Ini dua-duanya adalah huruf nun. Cuman bedanya yang ini tidak bertasydid, berarti nggak perlu ditahan karena dia bukan gunnah. Sama kalau yang awal tadi bertasydid, dia gunnah, plus dia di atasnya simpul harokatnya baris atas. Berarti ini namanya harokat fathah dibaca dengan vokal A. Tapi kalau yang berikutnya nunnya di sini simpul angka 9, maka vokalnya bukan vokal A. Kalau yang awal ini vokal A karena dia harokatnya fathah. Nah, tapi kalau yang kedua yang ini dia harokatnya simpul angka 9. Ya, maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada simpul angka 9 macam ini, namanya ini harokat dhammah. Boleh saya bahas istilahnya dulu biar menambah wawasan kita, nggak hafal pun nggak apa-apa. Yang penting cara bacanya oke. Ya.
Nah, ini namanya harokat dhammah. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Nah, maka bedanya kalau yang ini dibaca na, kalau yang ini dibacanya adalah nu. Ya, oke, bisa? Nah, saya pengen ngingetin sedikit. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, simpul angka 9, dibaca dengan vokal U, sempurnakan dengan cara MM. Ini saya bikin gede ya biar ingat. MM itu apa? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, mancung mulutnya, mancung mah hidung, muncung mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Ya, contoh innamanu, muncungkan nu, tapi monyongnya jangan monyong lebay juga. Nu, nggak gitu juga. Nu, biasa aja. Nu. Ya, jangan terlalu monyong begini, jangan juga teman-teman jaim innamanu nu. Nah, ini dhammahnya sedang teman-teman tak sempurnakan. Nu enggak. Ya, teman-teman praktekkan pada contoh ayat yang lain. Contohnya pada ta'awudz atau Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu. Pastikan muncung. Budu, jangan budu. Nah, jelas? Sampai sini insya Allah. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya Allah, tolong aminkan ya di kolom komentar. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang mengupayakan lisannya semakin fasih, semakin bisa baca Quran, dekat sama Quran. Ya Allah, tolong berikanlah jalan petunjuk bagi kami untuk kuat istiqomah dekat dengan Al-Quran. Amin. Ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah support live ngaji, bukan cuma di live ini, ada yang tap layar, ada yang share, semoga Allah berikan pahala berlebih yang spesial, yang istimewa buat teman-teman yang bergerak lebih. Amin. Amin. Ya, lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ya. Maka innamanu, muncungkan mulut kita ya. Nah, masuk kepada huruf yang lain ya. Di sini ditandai dengan warna ungu. Kenapa Bang warnanya beda sendiri? Nanti kita bahas untuk warnanya, tapi kita fokus dulu sama bentuk hurufnya. Huruf apakah ini? Saya tandai dengan warna hijau deh. Si warna ungunya ini biar teman-teman tahu kita lagi ngebahas yang mana. Nih, huruf yang saya tandai dengan oval warna hijau ini namanya adalah huruf to. Nama asli ketika dia memang belum berharokat memang sudah disebut dengan to. Namanya adalah to. Ya, Bang, bagaimana cara melafalkan huruf to ini? Nah, kita belajar sedikit kenalan sama huruf. Teman-teman, setiap huruf hijaiyah tadi sudah saya jelaskan, dia punya yang namanya makhraj. Nah, untuk huruf hamzah di awal tadi itu makhrajnya sama kayak huruf a i u. Huruf nun yang ini sama yang ini makhrajnya sama kayak huruf n, makanya nggak terlalu ribet ya. Dan huruf mim ini juga sama, makhrajnya sama seperti huruf m. Makanya nggak terlalu kita bahas tadi terlalu banyak terkait dengan makhraj untuk huruf hamzah, nun dan mim, karena di abjad alfabet hurufnya tidak asing. Kita sering lafalkan. Tapi untuk huruf to, makhrajnya perlu kita bahas. Di mana tempat keluar atau makhraj dari huruf to, kita belajarnya gimana? Pakai buku saya sendiri namanya. Ini buku saya sendiri yang insya Allah nanti launching di akhir bulan ini atau awal bulan depan. Kita cari seperti apa huruf to dilafalkan makhrajnya. Nih, kita belajar huruf to ya. Nah, perhatikan. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, di mana tempat keluar dari huruf to ketika dia dilafalkan? Huruf to makhrajnya dalam istilah tajwid untuk menambah wawasan kita ketahui namanya adalah torful lisan. Bang, torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya ujung lidah. Torof itu artinya ujung, lisan itu artinya lidah, ujung lidah. Ujung lidah untuk huruf to diapain Bang? Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ya, Bang, nggak kebayang ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas itu maksudnya macam mana? Seperti apa? Nih, kita lihat gambar. Kita lihat gambar dulu. Ya, Cianjur hadir, masya Allah, selamat bergabung. Lihat titik berwarna hitam di sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Titik berwarna hitam ini adalah pengilustrasian ujung lidah yang disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Kelihatan? Kelihatan insya Allah. Nah, jadi ujung lidah kita itu tumpuannya nempel ke pangkal gigi sari atas. Ya, belum kita nggak akan langsung praktekin Bunda Desi. Mohon maaf, di sini kita nggak langsung praktek. Kita akan praktekkan, bahkan kita zoom seperti ini buat teman-teman yang bersabar dalam belajar. Ya, yuk. Nah, huruf to, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ya.
Oke. Nah, kalau masih bingung, ya kita pelajari. Jadi di sini nggak langsung praktek-praktek, mohon maaf, ya. Oke, sip. Nah, perhatikan. Nih, jadi ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas itu seperti apa, teman-teman sekalian? Ya, nih, ini adalah ujung lidah kita. Ini yang disebut dengan torful lisan. Nah, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Nah, ini adalah gigi sari atas, teman-teman sekalian. Mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya itu bagian yang saya tunjuk di sini sekarang. Nah, nih, gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas ini yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Sehingga ujung lidah kita itu tadi, teman-teman, ujung lidah kita itu yang ini nempelnya ke pangkal gigi sari atas. Ya, oke, pelan-pelan. Nanti kita praktekkan. Kalau perlu kita zoom, tapi pelan-pelan. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Terbayang? Nah, kalau sudah terbayang, tinggal kita sempurnakan dengan video animasi yang nanti ada di buku saya. Di scan barcode aja dan kita lihat seperti apa huruf to dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek huruf to dilafalkan seperti apa. Nih, ini nanti di buku saya ada ilustrasi animasinya. Huruf to, mana ya? Nah, perhatikan. Nih, ini makhraj huruf to, teman-teman sekalian. Ya, jadi ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas kita. Kita ulang lagi ya, perhatikan. 1, 2, maaf. 1, 2, 3. Nah, nempelnya ke situ. Nempelnya ke situ. Ya. Oke, paham sampai sini? Nah, Bang, lalu kenapa pangkal lidahnya ini diangkat? Nah, pangkal lidahnya ini diangkat karena dia huruf yang tebal. Makanya ketika huruf to, ya, huruf to berharokat fathah kan karena dia tebal, sudah saya bilang. Huruf tebal itu ketika fathah bunyi vokalnya seperti o. To, toi, tu, to. Nah, bunyi tebalnya itu bukan karena monyongin mulut to, tidak. Tapi impact dari pangkal lidah naik nih. Perhatikan ya. Kita ulang ya. 1, ya perhatikan. 2, 3. To, toi. Nah, jadi ketika dia fathah, kenapa suaranya vokal o? Lihat pangkal lidahnya naik. 1, 2, 3. To. Karena pangkal lidah naik, ini yang membuat output huruf tebal vokalnya o. Po. Lagi. Po. Poi. Tu. Po. Poi. Tu. Bisa diikuti? Terbayang nggak, teman-teman? Kenapa saya buat bikin animasi seperti ini? Bukan biar teman-teman paham. Saya ingin memaksimalkan apa yang saya ketahui. Manfaat atau tidak, semoga jadi manfaat atas izin Allah. Ya. Gitu. Jelas? Bisa ya? Nah, gitu. Itu huruf to. Nah, selanjutnya yang ingin saya tekankan, teman-teman, ketika huruf to, ya, sekarang kita lihat di dalam ayat. Di sini huruf to-nya dalam kondisi apa? Huruf to-nya dalam kondisi di atasnya terdapat tanda petik. Nih, kita tulis. Nah, kita tandai pakai tanda warna merah deh ya, biar kelihatan, biar ngejreng. Nah, sekarang kita lihat huruf to-nya dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal O, dengan vokal I, dengan vokal U. Nah, tidak dengan semuanya. Kenapa? Karena huruf to-nya bukan berharokat, tapi dia dalam kondisi sukun. Tanda petik di atas huruf ini namanya adalah tanda sukun. Dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Masya Allah. Faham sampai sini? To mati, to sukun. Nah, Bang, sekarang kalau misalnya dilafalkan dalam kondisi huruf dalam kondisi mati, itu cara melafalkannya seperti apa? Kan kalau dalam kondisi berharokat tandanya dia hidup. Bunyi vokalnya a i u, kalau tebal o i u. Tapi kalau dia sukun atau mati gimana? Maka huruf tersebut cukup dilafalkan dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf to adalah gimana? Ini belum kita bahas sifat. Ini baru kita bahas dasar bunyi. Innama nut'imukum. Betul nggak seperti itu? Kalau kita belum bahas sifat. Ya, bunyi konsonan dari to sukun adalah ot. Betul? Betul ya? Innama nut'imukum. Itu keadaan dasar pelafalan to sukun sebelum adanya sifat. Jadi dibacanya gitu. Innama nut'imukum. Itu bacaan dasarnya. Tapi kalau kita belajar lebih jauh, apakah cukup huruf to sukun dilafalkan?
nut'imukum, jawabannya adalah tentu tidak cukup. Kenapa? Karena huruf to dia punya sifat. Teman-teman sekalian, apa? Nih, huruf to itu ya, sampai batuk nih. Ya, selain nanti kita bahas ada animasinya, ada gambarnya, ada pembahasan makhrajnya nih. Kita lihat sifat-sifat dari huruf to. Huruf to itu punya sifat huruf yang dimana sifat tersebut hanya muncul ketika huruf to dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Keren. Nih, lihat. Nama sifatnya adalah qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya adalah memantul. Ya, atau ada ledakan gitu ya, ada pantulan. Ya. Nah, qalqalah ini uniknya hanya muncul ketika huruf to dalam kondisi sukun saja. Tapi dalam kondisi berharokat dia tak muncul. Nggak muncul sifat qalqalahnya. Oke? Sip. Nah, sekarang tadi huruf to-nya dalam kondisi sukun. Dijelaskan juga insya Allah di buku kita ya. Saya bikin rangkuman teman-teman di buku saya. Jadi ketika huruf to dalam kondisi sukun itu kesalahannya apa aja sih? Nah, nanti dijelaskan di sini tuh. To bersukun, to dalam kondisi mati, kesalahannya seringkali terjadi apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Nah, ini udah jelas salah. Udah jelas nggak sempurna. Kenapa? Karena to-nya tidak dipantulkan. Harusnya dipantulkan. Contoh ya. Nih, contoh ayatnya juga banyak ada di sini. Perhatikan. Misalnya di bagian kalimat ini, Quran surah Nuh ayat 14. Jangan sampai kita baca elwaron, elwaron, tapi harus kita baca elwaron, elwaron, elwaron. Faham? Terkait dengan pantulannya dulu, faham? Itu kesalahan yang pertama. Jangan sampai sama sekali tidak dipantulkan elwaron, tapi elwaron. Ya. Oke? Sip. Lanjut lagi. Selanjutnya, ya, pantulannya itu ketika kita melafalkan to bersukun, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, kesalahan yang kedua apa? Pantulan suaranya dibaca dalam keadaan tipis. Nah, teman-teman, kembali lagi ke huruf to nih. Perhatikan. Huruf to itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim atau termasuk ke dalam huruf yang mufakhamah. Artinya apa? Artinya dia menebalkan atau huruf tersebut dia dibaca dengan suara yang tebal dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Sudah kita bahas tadi di bagian awal. Huruf to makhrajnya sudah kita perlihatkan, animasinya sudah kita perlihatkan. Huruf to itu dalam kondisi apapun, mau fathah, mau dhammah, mau kasrah, mau tanwin, mau sukun, selalu dibaca dengan keadaan yang tebal. Makanya dijelaskan di bahasan buku kita tadi, ketika to bersukun, jangan sampai pantulannya dibaca dengan keadaan tipis. Contohnya gimana? Nih, Quran surah Al-Quraish ayat keempat. Jangan sampai kita baca at'amahum, at'amahum, at'amahum. Jangan ate. Nah, kalau dia dibaca ate, tandanya apa? Pangkal lidahnya nggak naik. Kalau pangkal lidahnya nggak naik, maka dia nggak tebal. Tapi naik. Amahum, amahum. Jangan ate. Kalau te tandanya pangkal lidah teman-teman datar, harusnya naik. Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Jelas? Ya, masya Allah. Sip, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Maka di sini yang pertama, pastikan dia jangan sampai tidak memantul. Innama nut'imukum, tidak, tapi pantulkan. Innama nut'imukum. Yang kedua, jangan sampai dia pantulannya menipis. Innama nut'imukum. Tidak, tapi tebalkan pelafalannya. Innama nut'imukum. Faham? Jelas? Belum selesai, ada satu lagi. Ya, satu lagi. Nah, sekarang ketika huruf to dalam kondisi bersukun, dalam kondisi mati, lihat poin ketiga, jangan sampai pantulannya suaranya tertahan. Dan ini yang banyak orang belum tahu, termasuk saya juga ya. Dulu nggak tahu, ternyata ini bukan pelafalan yang betul. Gimana bang? Maksudnya pantulannya jangan sampai tertahan ketika kita melafalkan huruf to dalam kondisi sukun. Contohnya gini. Misalnya kita ambil contoh, nah ini deh, Quran surah Abasa
ayat ke-19. Banyak di antara kita yang melafalkan qalqalah to sukun tuh begini. Nutfatin. Perhatikan bunyi pantulannya ya. Perhatikan. Nutfatin. Nutfatin. Atau misalnya yang bagian atasnya. Tuhit bihi. Tuhit bihi. Ada yang begitu enggak? Nih, atau enggak di surah Al-Quraisy ya. At-ta'amahum. Jadi pantulannya ditahan, dihentikan. Ya. Nah, jangan sampai teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau dia pelafalannya seperti itu, yang poin ketiga ini bisa menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Karena seolah menambah huruf baru di sini teman-teman. Contoh kalau kita bacanya at-ta'amahum, itu teman-teman seolah seperti sedang menambah huruf apa coba? Seperti seolah sedang menambah huruf hamzah sukun di sini. Nah, kenapa tiba-tiba kayak ada hamzah sukunnya bang? Nah, kita kenalan sama hamzah dulu sedikit ya. Nih, kenapa tiba-tiba kayak ada hamzah sukun kalau pantulan qalqalahnya tertahan? Nih, perhatikan. Yuk, kita sedikit ta'arufan dulu sama si hamzah ya. Nih, lihat huruf hamzah itu punya berbagai macam sifat. Salah satu sifat yang terdapat pada huruf hamzah itu nama sifatnya adalah syiddah dari segi suara. Jadi huruf hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Nah, sifat syiddah pada hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Makanya huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan seolah seperti terhenti-terhentak huruf sebelumnya yang berjumpa dengan hamzah sukun. Contoh Quran surah Al-Fil ayat ke-5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya terhenti-terhentak di sana? Karena bertegur sapa dengan hamzah sukun yang dimana dia punya sifat namanya syiddah tadi. Faham teman-teman sekalian? Contoh misalnya Quran surah Al-Fajr ayat 19. Huruf taknya di sini karena berjumpa dengan hamzah sukun maka dia akan dibaca seperti ada portal. Wa ta'kuluna. Wa ta karena berjumpa dengan hamzah sukun. Kalau begitu oke, tepat karena memang ada hamzah sukunnya. Ya. Tapi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf to dalam kondisi sukun, pantulannya pantulan yang ada hamzah sukunnya. Contoh di sini tadi at-ta'amahum, enggak, tapi biarkan pantulannya lempar saja. At-ta'amahum, at-ta'amahum. Aku belum ngerti, nggak apa-apa, ngertinya pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Jadi teman-teman, saya juga dulu belajar nggak langsung ngerti ya. Tapi yang teman-teman harus syukuri dan teman-teman patut berbahagia adalah teman-teman Allah gerakkan hatinya untuk mau belajar dan tidak berputus asa dalam belajar. Karena masalah hasil Allah yang ngatur. Masalah kita berikhtiar, kita berupaya, kita yang punya kendali. Allahu Akbar ya. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Masih semangat? Yang masih semangat boleh komen masih. M-A-S-I-H. Yang masih semangat boleh komen masih. Ya. Kalau malas ngetik di sini ada tulisan masih, saya sematkan nih. Diklik tulisan masihnya, di drop di kolom komentar. Allahu Akbar. Sip, Masya Allah. Terima kasih Kak Kresna, Pak Kresna. Gift-nya. Jarang banget di konten-konten ngaji ada yang ngasih gift. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Nah, maka ketika kita praktekkan di sini, ya, mana pelafalan yang tepat? Kita pakai buat kuis sekarang. Tadi kita sudah pelajari seperti apa dilafalkan, kesalahan-kesalahannya seperti apa. Maka mana pelafalan huruf to sukun yang tepat? Saya kasih 4 jawaban. 1, 2, 3 sampai ke 4. Teman-teman pilih mana pelafalan yang lebih tepat. Siap? Siap ya? Oke. Yang 1. Innama nut'imukum. Yang persatu. Innama nut'imukum. Yang kedua, innama nut'imukum. Innama nut'imukum. Yang ketiga, innama nut'imukum. Yang ketiga, innama nut'imukum. Yang keempat, innama nut'imukum. Innama
tu'imukum. Yang betul yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oh, banyak banget pilihannya. Kita cek ya. Kita cek kira-kira yang dominan jawab 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dominan jawab yang kedua ya, karena di sini yang tersematkan yang kedua. Allahu Akbar. Jawabannya Masya Allah. Betul. Yang betul adalah yang betul. Apa? Yang kedua. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terima kasih yang sudah support live ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kenapa yang dua betul? Karena sampai batuk, saking semangatnya. Kenapa yang satu salah? Karena yang satu salah tadi dia dibaca tidak dipantulkan. Yang ketiga salah. Kenapa? Karena dia dibaca terlalu tipis. Yang kedua, yang keempat salah. Kenapa? Karena dia dibaca ada hamzah sukunnya. Yang kedua paling tepat, dia tepat, pantulannya tepat, tebalnya tepat, gak tertahan dan dipantulkan. Ya, Masya Allah. Maka kita baca bareng-bareng. Innama nut'imukum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jelas sampai sini teman-teman. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini sudah kita ketahui, oh berarti ini huruf to sukun itu dia punya sifat qalqalah. Pantulannya seperti apa? Sudah kita bahas, sudah kita contohkan. Ya. Namun, teman-teman, ada yang di sini baru belajar. Kalau nanya, "Bang, kenapa di sini huruf to-nya ditandai dengan tanda warna ungu?" Nih, lihat, ada yang baru belajar, ada yang mungkin mu'alaf, ada yang pemula banget, awam, nggak apa-apa. Lihat di sini, di Latinnya ditandai dengan warna yang sama, dikasih tanda bintang. Artinya apa? Huruf yang berwarna ungu ini, bintang itu artinya tanda memantul. Innama nut'imukum. Bang, kenapa dikasih Latin gini? Ini buat teman-teman yang mu'alaf, yang baru belajar banget. Nggak apa-apa lihat Latin untuk belajar. Bukan lihat Latin untuk selama-lamanya, bukan. Ya. Nih, kenapa n-nya ditulis 2? Karena tadi sudah kita bahas di sini ada gunnah, betul? Makanya ditulis n-nya 2 baru masuk kena. Innama, maknya kenapa a-nya ditulis 2? Karena ma-nya tadi fathah ketemu alif, sudah kita bahas sebelumnya tadi. Dibaca 2 harokat. Nuto, kenapa dibaca ada bintang? Karena ada pantulan di sini. Nggak ada alasan untuk belajar. Fitur Quran sekarang sudah banyak banget. Ya. Nah, tadi penjelasan qalqalah di Al-Quran yang kita pakai, ini Al-Quran loh. Tuh, jadi setiap pojok kanan halamannya, 5 baris awal, itu nanti ada satu kalimat yang kita bedah langsung di sampingnya seperti ini. Nih, yang tadi qalqalah warnanya warna ungu. Nih, sama nggak? Sama nggak penjelasannya? Qalqalah adalah pembacaan huruf pada huruf ba, jim, dal, to, qaf yang sering kita kenal baju di toko, yang bersukun atau mati atau disukunkan akibat waqaf, akibat berhenti, dibaca dengan cara dipantulkan. Sama nggak pembahasannya? Ya, makanya ditandai dengan warna ungu biar lebih terhighlight. Oh, ini dipantulkan yang warna ungu. Dibaca qalqalah itu pantul, 0 harokat. Dimudahkan juga buat yang pemula dengan Latin, buat teman-teman yang baru belajar. Iya, Bang, tapi ini bentar-bentar Bang, kenapa ada kode-kode begini ya? Qol, PTL 0, Qol itu artinya qalqalah, PTL itu artinya pantul, 0 harokat itu berarti tandanya nggak perlu ditahan. Kenapa harus pakai begini segala? Kita pengen teman-teman yang sudah bedah tajwid dari Al-Quran fitur kami, ya, itu bisa dipraktekkan dalam pelafalan hatamannya. Lihat, tuh, ini contohnya nih yang tadi kita bahas. Innama nut'imukum liwajhillahi. Jim sukun ditandai dengan warna ungu, qol PTL 0. Qalqalah pantulkan. Jadi dalam satu bahasan bedah tajwid bisa dipakai pada hataman. Bang, tapi kan kalau kita lupa ini si kode-kodenya gimana? Iya, makanya kita kasih kartu panduan. Lihat, tuh, lihat kartu panduannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Ya, faham? Bang, tapi tadi kan belajar huruf. Mana pembahasan hurufnya dalam Al-Quran ini? Mau nyari pembahasan huruf juga dalam satu Quran yang kita baca, ada di pojok kiri halamannya. Nih, di pojok kiri halamannya itu ada pembahasan makhraj setiap huruf. Makhrajnya di mana, gambarnya seperti apa, penjelasan makhrajnya dari mana, sifat-sifat hurufnya seperti apa,
pendalaman sifat materi tambahannya bagaimana, ya, kesalahan baca per huruf seperti apa, dibedah setiap huruf, ya, latihan bacanya bagaimana, praktek bacanya seperti apa. Allahu Akbar, keren ya, ini Al-Quran loh Bang. Tapi kalau kita ngaji, saya seringkali kadang-kadang ragu. Ada nggak teman-teman yang ketika ngaji ragu bacaannya tuh harusnya gimana? Gini bukan, udah tahu tapi ragu. Nah makanya kita kasih juga ada murotal Al-Quran di setiap halamannya. Ketika di setel murotalnya, di scan barcode pakai HP teman-teman, teman-teman bisa mendengarkan bacaan langsung Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam senior Masjidil Haram. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Ini tuh Quran ini tuh, ya, ada ukuran besarnya tuh. Allahu Akbar. Nih kalau teman-teman tidak percaya, kita buka sebentar. Nih ya Al-Qurannya tuh. Pojok kanan halaman buat bedah tajwid, pojok kiri halaman buat bedah huruf. Yang nafasnya pendek ada tanda panah buat berhenti. Murotal Al-Qurannya ada, dapat free 5 Quran digital, tinggal di scan barcode Quran belajar. Allahu Akbar. Ada yang mau? Ada yang mau? Yang mau boleh coba, biar nanti saya siapkan. Nanti di ujung, nanti terakhir, keranjang kuningnya belum, nanti belum. Ada yang mau? Ada yang mau? Boleh komen cukup MAU, biar terdaftar di data kita data biar kita persiapkan. Ya, kita cek berapa banyak yang komen mau. Ya, tuh ada 70, ada 80. Oke, siap. Yang mau siap bersabar? Siap bersabar? Siap bersabar nggak? Kita boleh lanjutkan dulu sedikit lagi, pelan belajarnya belum selesai. Mau? Sip, tuh sampai 150 nanti saya siapin habis ini. Boleh? Sip, terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali. Mana pembahasan kita tadi? Ya, mana tadi pembahasannya? Mana ya pembahasannya teman-teman? Nah, ini ya. Sip. Nah, gitu. Nanti kita boleh. Kita lanjut dulu ya. Lanjut. Innama nut'i. Satu huruf lagi deh, nanggung. Ini pembahasan huruf yang seru. Sebelum kita nanti rehat dulu. Nih, teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ain. Tulis ya. Namanya adalah huruf ain. Jangan sampai di antara teman-teman, tolong operator dikondisikan, operator. Operatornya ada nih, sebentar. Operator ada? Operatornya kemana nih? Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut. Nah, sekalian teman-teman sekalian perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf ain, ya. Ain ini kesalahan yang sering kali terjadi. Kita lihat dulu deh, huruf ain di sini dalam kondisi apa? Dalam kondisi berharokat, ya. Maka lihat, cek lagi di buku saya. Sebelum nanti teman-teman punya buku saya, bisa teman-teman dapetin Al-Qur'annya. Nih, kita lihat ketika huruf ain berharokat, tadi ada puzzle, ada captcha. Huruf ain, nih, perhatikan. Ya, ketika huruf ain berharokat, nih, dibahas juga di buku saya, ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain berharokat adalah apa? Seringkali tertukar dengan hamzah. Sepakat atau tidak? Ada nggak teman-teman yang melafalkan huruf ain innama nut'imukum jadi hamzah? Harusnya ain. Ada? Nah, itu kesalahan yang bukan main. Kesalahan yang besar, ya. Nah, maka di poin pertama, ketika kita melafalkan ain berharokat, jangan sampai tertukar dengan hamzah. Karena tertukarnya huruf antara yang satu dengan yang lain itu bisa merubah makna yang terkandung dari ayat yang kita baca. Nah, bagaimana agar ain kita tidak tertukar? Nih, kenalan sama ain jangan asal kenal, jangan asal perkenalan. Kenalan betul-betul. Ain punya makhraj, seluruh huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ain ketika dia dilafalkan? Nih, dalam istilah tajwidnya adalah wastul halqi. Dalam bahasa kitanya apa? Tengah tenggorokan. Hah? Tengah tenggorokan tuh maksudnya gimana, Bang? Oke, pelan-pelan. Nih, saya izin hapus dulu deh ya pembahasan yang lalu-lalu. Aduh. Salah. Nih, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nih,
Jadi, dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling yang saya tunjuk nih, tenggorokan paling luar atau tenggorokan paling ujung. Ini namanya adnal halqi. Oke, ujung tenggorokan. Huruf yang keluar dari sini ada 2 huruf. Huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha. Oke, gha. Pelafalannya dari sini. Kalau kita lanjut lagi, turun lagi atau masuk lagi ke dalam, di sini ada titik berwarna putih. Inilah lokasi huruf ain dilafalkan, yang disebut dengan tengah tenggorokan atau wastul halqi. Yang keluar dari sini adalah huruf ain dan huruf ha atau ha kecil. Aha. Faham? Ya. Nah, kalau kita lanjut lagi ke lebih dalam lagi ke sini, ini namanya aqsal halqi atau pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling dalam. Ya, huruf yang keluar dari sini ada 2 huruf, huruf hamzah dan ha besar. Aha. Nah, udah kita spill tuh. Harusnya teman-teman ngeh, kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan hamzah? Boleh komen di kolom komentar. Ya, kenapa huruf ain ya dan hamzah seringkali tertukar? Tadi udah kita spill sedikit-sedikit, satu-satu kita bahas. Kenapa? Ada yang tahu? Karena berdekatan Bunda Yureka. Siapa lagi yang mau jawab? Ayo. Aktif. Kenapa? Karena berdekatan, karena bentuknya mirip, boleh. Kan letaknya berdekatan, betul. Ya, sama-sama dari tengah tenggorokan beda. Nah, nih gini. Ya. Tadi kenapa huruf ain sering kali tertukar dengan hamzah? Karena ain dilafalkan harusnya dari tengah tenggorokan. Kalau teman-teman melafalkan jadi hamzah, teman-teman melafalkannya terlalu ke dalam. Salah tempat, salah rumah, salah makhraj. Nah, makanya teman-teman perhatikan. Kalau ain itu dilafalkan dari sini teman-teman, ya, dari tengah tenggorokan di sini. Ai'u di sini. Kalau hamzah turun lebih dalam sedikit di sini. Ai'u. Bedakan antara ai'u dengan ai'u. Beda ya? Beda kan? Nah, makanya kalau teman-teman ngerasa ain teman-teman kok jadi hamzah, tandanya teman-teman kurang ke atas, kurang ke tengah, terlalu ke bawah, nekannya salah. Nah, ya kalau di sini iuba, kalau di sini jadi hamzah, naik sedikit ke sini. Iuba. Gitu. Jelas, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, jelas. Ya. Nah, Bang, lanjut lagi dong, huruf ain lebih detail bisa nggak? Oke. Ain kan sudah kita ketahui dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, tepatnya pada bagian yang saya tunjuk, perhatikan pulpen ajaib saya. Ini namanya bagian organ katup epiglotis. Nah, ain itu nanti dilafalkan katup epiglotis ini yang akan berkontraksi. Katup epiglotis. Bang, pengen tahu gimana animasinya? Ada di buku saya. Tinggal di scan barcode aja, video animasinya, scan barcode, nanti keluar seperti apa huruf ain dilafalkan. Oke? Nih, kita cek huruf ain. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Oke, nih huruf ain, ya. Huruf ain itu dilafalkan dari bagian katup epiglotis ini, teman-teman. Nah, ini namanya katup epiglotis. Ya, maka ketika kita lafalkan seperti ini huruf ain. A, I, U, A, I, U, A, I, U, U. Seperti itulah huruf ain dilafalkan. Katup epiglotis itulah yang berkontraksi. Ya. Oke, nampak luarnya mah dia dari sini. Tapi dalamnya seperti ini. Lagi ya, coba lagi ya. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya, scan barcode-nya gimana? Nanti dah, bukunya belum keluar. Ya, nanti kalau bukunya sudah keluar, ya, insya Allah awal pertengahan Syawal ini kita cetak. Mohon doanya, semoga akhir Syawal nanti atau awal bulan depan teman-teman sudah bisa order dan nikmati, kita belajar bareng-bareng dari sana. Sebelum nanti kita beranjak mempersiapkan kelas intensifnya, pendampingan secara intensifnya. Oh, gitu ya. Mohon doanya ya. Sip. Lanjut lagi. Nah, gitu teman-teman, huruf ain ya. Sip. Maka ketika huruf ain dilafalkan, pastikan tadi dijelaskan di buku saya juga, mana tadi ya. Nah, ketika ain berharokat,
Jangan sampai kesalahan pertama seringkali tertukar jadi huruf hamzah. Sudah kita jelaskan. Nah, poin kedua, ini kesalahan kecilnya. Nih, kesalahan kecil ketika kita melafalkan ain berharokat adalah apa? Suaranya masuk ke dalam rongga hidung sehingga sengau suaranya. Itu salah, tapi salahnya bukan salah yang besar, tapi kesalahan yang kecil. Kenapa? Karena tidak sampai merusak atau merubah makna ayat. Ya, oke teman-teman sekalian. Wah, sampai keringetan begini teman-teman. Allahu Akbar ya, saking semangatnya. Oke, perhatikan. Nah, maka ain, kesalahan kecilnya banyak orang melafalkan sengau. Sengau tuh masuk hidung. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Ada yang melafalkan ain begitu nggak? Nih, kita lihat lagi ke gambar. Ya, kan ain sudah kita ketahui, dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, alur keluar suaranya dari tengah tenggorokan, lihat gelombang ini. Suara gelombangnya itu semuanya masuk ke dalam rongga mulut dan semuanya full keluar dari mulut. Ya, karena banyak di antara kita melafalkan ain, ada suara yang masuk mulut, tapi ada suara yang masuk ke rongga hidung. Sehingga apa? Sehingga suaranya sengau. A, I, U. Apalagi kalau ada yang bilang huruf ain dibacanya alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin, nga, udah jelas masuk hidung. Bang, cara memastikan apakah ain kita itu masuk ke dalam rongga hidung atau tidak seperti apa? Lafalkan huruf ain sambil tutup hidung full. A, I, au. Kalau ketika ditutup suaranya hidungnya nggak gatel, tidak geli-geli, maka itu ainnya udah tepat, nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Tapi ketika teman-teman melafalkan huruf ain sambil ditutup hidungnya, oke, ya, sambil ditutup hidungnya, oke, dan hidung teman-teman gatel, geli, tandanya ada suara. Terima kasih Bunda Bang Rio, gift-nya, barakallahu fikum. Terima kasih gift galaksinya, ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ketika kita tutup, kalau dia gatel berarti masuk hidung. Cobain bareng-bareng. 1, 2, 3. Tutup hidungnya full. A, I, au, a, I, au, ai. Kalau hidungnya masih gatel ketika ditutup, a, i, u, kerasa gatel, kerasa geter, nah itu berarti ainnya masih masuk hidung. Ya, coba dicobain dong, saya pengen tahu bisa nggak? Ada yang sudah bisa boleh komen bisa, yang belum bisa boleh komen belum. Ayo dicobain, praktek. Kan tadi pengen ini kan, praktekin kan. Nah, sekarang sudah kita praktekkan. Ayo dicobain di rumah. Bisa? Yang belum bisa bilang boleh komen belum. Yang sudah bisa boleh komen bisa. Kalau dia gatal berarti kalau dia ketika ditutup gatal berarti belum bisa. Kalau dia udah nggak gatal berarti dia bisa. Ada yang belum, ada yang bisa, nggak apa-apa. Tapi teman-teman latihan kan, teman-teman praktekkan, teman-teman melafalkan kan, teman-teman berikhtiarkan, itu udah jadi pahala luar biasa. Hasilkan gimana Allah. Sekali lagi, kacamatanya bukan kacamata hasil, ya, tapi kacamata berikhtiar. Hasil mah gimana Allah. Allah mau kasih kita besok tiba-tiba bisa pun jadi, ya. Sip, lanjut ya. Nah, jadi 2 kesalahan tadi ketika ain berharokat sudah kita jelaskan ya di buku rangkuman buku seru hijaiyah saya. Yang pertama, jangan sampai tertukar jadi huruf hamzah. Yang kedua, jangan sampai suaranya masuk ke dalam rongga hidung atau sengau. Oke? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Sip. Maka sekarang ketika kita praktekkan jangan sampai dibaca innama nut'imukum, ya. Jangan dibaca nut'i'i, tapi nut'i'imukum. Gitu. Oke. Sip. Sekarang tinggal kita sempurnakan harokatnya. Ainnya dia berharokat baris bawah, Bang. Oke, tinggal kita bahas. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, itu namanya adalah harokat kasroh. Sudah kita bahas di awal tadi. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal i, dengan jelas vokal i-nya. Jangan sampai vokal i-nya itu samar-samar kayak vokal e. Bukan tapi ai. Maka saya izin ingatkan sedikit. Setiap ada harokat kasroh, vokal i, tolong tengah lidahnya diangkat ke langit-langit. Ai, dan rendahkan rahang bawah. Ai.
In, i jangan sampai i ataupun innama, in bukan i. Tengah lidahnya diangkat, rendahkan rahang bawah. Innama nut'imukum. Ya. Wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu. Sempurnanya harokat kasro dengan rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah ke arah langit-langit. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ain berdomah kadang masuk hidungnya, jangan masuk hidung huruf ain, ya. Jelas sampai sini? Sip. Tapi minimal teman-teman ketika melafalkan huruf ain jangan berubah jadi hamzah aja dulu, karena itu kesalahan besar. Kalau ain masuk hidung itu kesalahan kecil, tidak sampai merubah makna. Tapi nggak sempurna ainnya, gitu aja. Jadi lebih penting mana? Yang penting ain jangan sampai jadi hamzah dulu. Sip. Yo dah saya izin sambil istirahat teman-teman. Tadi yang mau Qur'annya masih ada nggak? Yang mau Quran tadi yang fitur kami sendiri masih ada? Coba cek lagi dong sambil absen, boleh komen MAU dong yang masih mau tadi Al-Qur'annya saya tadi sebelumnya kita tampilkan. Coba saya mau cek berapa lagi yang betul-betul harus saya siapkan. Berapa ya? Coba boleh komen MAU aja biar terdeteksi di sini. Nih, biar terdeteksi di sini. Mau MAU 4. Tadi kalau saya cek ada 150. Cuman kita cek lagi yang masih bertahan berapa banyak. Ya. Oke. Saya sediakan hanya untuk 60 sampai 80 tercepat dalam waktu 5 menit. Ya. Sambil saya istirahat dulu ya. Oke. Al-Quran yang sudah ada bedah tajwidnya, bedah hurufnya, nafas pendek, terjemah per kata, terjemah per tema, terjemah per ayat, murotal Al-Quran. Buat hataman ada tajwid di atasnya dan free 5 Quran digital, diskon 50%, sudah ada ukuran besar, fitur kami sendiri yang sudah ada di live yang lain juga, tapi beda pasti pendampingannya dengan di live ini. Ya. Karena kita bukan fokus di nafas. Kalau yang lain nafas, fokusnya di nafas, pembahasan nafas pendek. Ya, kalau di kita pembahasannya huruf, baca dulu. Ya, oke. Ada yang mau? Siap-siap ya. Saya sediakan untuk 60 sampai 80 orang tercepat. Oke. Operator ada operator. Oke, sip. Ya, enggak lanjut, enggak usah di stop. Lanjut ini belum selesai. Ayo. Jeda. Oke. Siap ya, sabar. Nih, yang maninya. Alhamdulillah. Oke, sip. Nah, sudah beres. Nah, sekarang tadi sebelum kita lanjut belajar lagi sedikit lagi teman-teman, ya. Perhatikan. Oke, cara scan barcode-nya seperti apa? Gini cara scan barcode-nya. Ya. Saya siapkan dulu. Cara scan barcode-nya itu seperti ini. Oke. Habis ini mau belajar lagi nggak atau mau stop? Mau istirahat? Belajar lagi ya, sedikit lagi ya. Ustadz Depak atau Usmani? Usmani standar Indonesia. Berarti apa Depak? Depak itu Usmani teman-teman. Depak itu Usmani. Cetakan Kemenag itu Usmani. Nggak ada yang nggak Usmani sekarang. Ya. Oke. Gini cara scan barcode-nya. Cara scan barcode-nya sebentar. Saya izin nyalain dulu Bluetooth-nya biar kedengeran suaranya sama teman-teman. Ntar ya. Oke. Sebentar. Nih, cara scan barcode-nya. Jadi di sini ada tiga scan barcode, teman-teman. Scan barcode yang pertama ini buat murotal Al-Qur'an, di setiap halamannya ada. Totalnya itu ada 604 video murotal Al-Qur'an QR code. Ya, ada 1510 praktek bedah tajwid dan 28 huruf. Barcode yang pertama itu yang ini. Ya, ketika di scan itu akan keluar murotalnya. Caranya pakai aplikasi kamera bawaan HP teman-teman, diklik saja. Ya, setelah itu pilih ke bagian mode foto, lalu arahkan ke scan barcode-nya. Ya, tuh, yang ini yang kecek yang besar nih. Tuh, yang kecek yang ambil yang besar, ya, tuh. Tinggal diklik aja. Nih, kita cek. Ya, ayatnya apa? Kita cek dulu. Walaqad arsalna ila thamud akhahum shalihan an i'budullaha fa idahum fariqan yahtasimun. Oke. Nah, sekarang kita sama nggak ayatnya? Nih. Kita zoom. Ya, coba baca.
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Ya nafasnya panjang kan bingung berabe kalau langsung satu ayat. Ya ini ada tanda panah makanya tuh banyak tanda panahnya. Gitu loh teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, Bang kalau nggak bisa pakai aplikasi kamera bawaan gimana? Pakai Google. Google, saya harus plesetkan biar gak kena PL, gak kena pelanggaran. Pakai Google. Kan Google punya kamera ya teman-teman. Pakai kamera Google Lens. Google. Kalau nggak bisa juga download aplikasi baik di App Store atau di Play Store, scan QR code. Pasti ada kamera scan QR code. Paham? Paham sudah jelas? Boleh kita lanjutkan belajar sedikit lagi? 15 menit lagi lah, boleh nggak? Tanda panah untuk berhenti betul Bunda Atin, betul banget ya. Tanda warna hijau itu buat berhenti, tanda tanafus buat teman-teman yang biar ngambil nafasnya nggak berubah makna. Oke. Jelas. Boleh lanjut belajar lagi ya? Yuk lanjutin belajar lagi yuk. Dah. Ininya kita tutup dulu. Salah. Kita belajar lagi sedikit ya, 15 menit terakhir kita belajar lagi. Karena kan tadi ayat kalimat yang tadi belum beres ya. Iya nggak? Belum beres kan tadi ya? Oke, sip. Sekarang kita belajar lagi. Teman-teman nggak apa-apa saya tadi jualan nggak apa-apa. Tata lakinya kapan? Duha, cuman duhanya sekarang saya lagi ada agenda terus Bunda. Nanti ya. Gitu, karena kan lagi memfiksasi buku ya. Oke. Nah, biasanya kalau talaki kita jadwal duha. Gitu. Kota Ambon sudah dapat. Sampai ke Ambon. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai ke Ambon teman-teman sekalian. Ustadz kalau baca ndak dipercepat bisa ya? Maksudnya kalau ndak baca maksudnya gimana Bunda? Saya nggak paham tuh. Oke kita mulai ya. Kita belajar lagi ya. Bluetooth disconnected. Saya minum dulu boleh teman-teman? Yang mungkin saum sunnah Senin Kamis, atau teman-teman ada yang lagi puasa saum sunnah Syawal, saya izin minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Iya lagi nyawal ya. Saya izin minum ya. Masya Allah lagi nyawalan. Ya ada yang lagi nyawalan. Nyawalan itu apa? Puasa saum sunnah Syawal 6 hari di bulan Syawal ya, sama dengan teman-teman berpuasa selama 1 tahun. Seru teman-teman ya. Sip, kita belajar lagi ya. Nah tadi kita baru bahas sampai ke huruf ain ya. Sijazahnya masih sedikit lagi nih kita bahas ya. Kita baca bareng-bareng. Innama nut'imu. Lanjut lagi ke huruf berikutnya. Insya Allah huruf-huruf berikut ini udah huruf-huruf yang tidak terlalu sulit insya Allah ya. Oke. Sip. Teman-teman ini huruf apa namanya? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Kenalan lagi ya. Oh tadi yang nanya scan barcode tadi, murotal tadi bisa diperlambat teman-teman. Di pojok kanan bawah nanti ada tanda titik 3, diklik aja. Bisa diperlambat kecepatannya ya. Gitu. Oke. Nah, ini namanya huruf mim. Udah kita bahas tadi mim di bagian awal di sini. Huruf mim sudah kita bahas tadi, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi di sini ada huruf mim 2 nih, ya. Ini namanya adalah huruf mim. Jadi, kalau saya nanya teman-teman ini namanya huruf apa? Jangan sampai ada yang mengatakan ini huruf ma. Kenapa? Karena memang tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan. Bentar ya. Dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ya, gitu. Oke. Ma, mi, mu, am, im, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Tapi hati-hati ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ma, mi, mu, am. Enggak gitu. Biasa aja
senatural sebagaimana teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selanjutnya kita lihat harokatnya. Mimnya dibaca dengan bunyi vokal apa bang mimnya? Berarti kalau pengen lihat vokal huruf vokalnya apa, lihat harokatnya. Huruf mim di sini harokatnya simpul angka 9, sama kayak tadi huruf nun di sini simpul angka 9. Ingat nggak? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9, itu namanya adalah harokat dhammah. Ya, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia harus dibaca dengan vokal U. Maka mimnya di sini tentu nggak dibaca mim lagi karena itu nama asli. Tapi kalau udah ada dhammahnya dibaca menjadi mu. Nah, ya. Setiap huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah vokal U, maka saya sering ingatkan jangan lupa M, jangan lupa MM. MM itu apa? MM itu artinya maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Nah, jadi kalau kita lafalkan, kalau dia melafalkan harokat dhammah vokal U, pastikan mu. Mu, 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 mu. Cara melafalkan huruf ta dan kaf itu harus pakai hamzah atau tidak? Nanti kita bahas kan, nanti setelah ini ada huruf kaf ya. Nanti ada huruf kaf di sini, nanti kita bahas. Oke. Jadi sekali lagi, setiap huruf berharokat dhammah jangan sampai cuma dibaca gini. Mu, 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 jaim, irit mulutnya ya, monyong. Mu, mu, mu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terlalu monyong, berlebihan lebay. Mu, mu, ya, ya, oke. Innama nut'imukum, enggak, nut'imukum, ya. Tapi jangan juga teman-teman cuman mu, enggak ya, oke. Sip, pastikan dia muncung. Karena sempurnanya harokat dhammah tidak pernah bisa sempurna kecuali monyong. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhamma, ya. Lanjut. Innama nut'imu. Gitu. Sip. Nah, lanjut. Itu terlalu berlebihan, betul sekali. Itu terlalu berlebihan ya. Oke, teman-teman sekarang perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf kaf. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah kaf. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf K. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya K. Ini namanya adalah kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf teman-teman sekalian? Simpelnya huruf kaf itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf K abjad alfabet. Ya, kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku, wak. Nah, gitu. Ya, cuman tadi ada yang sudah nyenggol nih. Bang, apakah kaf itu ada hamznya atau tidak? Yuk. Jadi gini, teman-teman, huruf kaf itu punya salah satu sifat yang namanya disebut dengan hams. Kita tulis ya, huruf kaf itu punya sifat, namanya adalah hams. Nih, kita masuk ke buku saya deh, kita cari pelafalan huruf kaf ya. Kita masuk ke huruf kaf. Sebentar. Nih, ya, huruf kaf. Perhatikan. Sebelum ke sana deh, kita belajar dulu makhraj huruf kaf boleh. Sebelum kita ke sifat hamsnya, memang makhraj huruf kaf itu dilafalkan sama seperti huruf K pada abjad alfabet. Cuman kalau teman-teman kepo, teman-teman pengen tahu di mana makhrajnya, di mana tempat keluar huruf kaf, yuk kita cek. Yuk kita belajar dari buku Syarh Hijaiyah. Huruf kaf tentu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kaf ketika dia dilafalkan? Dalam istilah tajwidnya namanya adalah aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Diapain bang pangkal lidah ketika kita melafalkan huruf kaf? Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Aduh bang, gimana itu bang? Pangkal lidah kita disentuhkan ke langit-langit yang teksturnya lunak dan yang langit-langitnya dia keras. Waduh, maksudnya gimana bang? Oke, kita langsung lanjut lihat gambar aja ya. Ya, langsung lihat gambar aja. Nih, yang disebut dengan pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam kita. Ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, makhrajnya, titik tumpu dari huruf kaf di pangkal lidah. Tapi lihat titik berwarna putih di sini. Pangkal lidahnya tumpuannya di langit-langit antara yang merah dan yang depannya. Kalau yang merah ini namanya langit-langit lunak, yang depan langit-langit keras. Kenapa? Karena memang teksturnya kalau kita pencet nih, nanti kalau teman-teman cobain aja dicek ya pakai jari teman-teman, paling dalam itu dia teksturnya lunak, kalau ke depan dia teksturnya keras. Karena kalau yang bagian depan ini namanya tulang langit-langit. Oke.
Jelas? Nah, huruf kaf itu pangkal lidahnya tumpuannya di antara keduanya. Bukan cuma di langit-langit lunak saja. Ya, bukan cuma di langit-langit keras saja. Tapi pangkal lidahnya nempel di antara keduanya. Sehingga nanti pelafalannya seperti ini. Kita scan aja barcode video animasinya, teman-teman sekalian. Ya, oke. Ya, pakai lidah, jangan tangan, pakai lidah nggak akan bisa nyampe lidah teman-teman, kecuali lidah teman-teman panjang. Ya, gitu. Oke, perhatikan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, di sini scan barcode video animasinya, ya. Dan kita lihat seperti apa huruf kaf dilafalkan, ya. Oke, nih kita cari huruf kaf. Nah, nih, ya, lihat. Ini huruf kaf ya, lihat. Yang ini adalah langit-langit yang lunak. Yang ini adalah langit-langit yang keras. Nah, pangkal lidah huruf kaf itu nempelnya nanti yang ini, ya, nempelnya ke sini. Di antara keduanya. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Nah, tuh. Jadi lihat titiknya. Tumpuannya itu, pangkal lidah kita berada di antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Langit-langit lunak yang ini, langit-langit keras ini. Ya, coba kita lafalkan bareng-bareng. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Nah, seperti itu huruf kaf dilafalkan. Nah, Bang, kalau pangkal lidahnya dia cuma nempel ke langit-langit lunak gimana? Nah, ini kan dia nempel di antara keduanya. Kalau cuma nempel ke langit-langit yang ini, jatuhnya itu menjadi huruf apa? Nah, kalau begini, nempel ke langit-langit lunak saja, ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Coba boleh komen di kolom komentar. Kalau cuma nempel ke langit-langit lunak saja, ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf qaf. Ya. Kalau qaf, dia tidak mengalirkan nafas sedikit pun. Ko, qi, ku, karena pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang paling dalam, langit-langit yang lunak. Tapi kalau ke depan sedikit jadinya kaf. Ka, ki, ku, ada percikan nafasnya. Makanya tadi nanti saya jelaskan, huruf kaf itu dari segi nafas, perhatikan, dia punya sifat namanya terpercik nafas atau percikan nafas. Ka, ki, ku, bak. Nah, ingat ya, percikan nafas, bukan becek nafasnya. Ka, ki, ku, bukan berlebihan macam tuh. Cukup dipercikan saja nafasnya. Ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Jangan sampai ka, ki, ku, bak. Kalau kita praktekkan dalam azan misalnya, jangan sampai dibaca Allahu Akbar, Allah. Enggak gitu. Tapi cukup percikan nafas saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi cukup dipercikan saja. Bukan enggak berlebihan. Begitupun pada contoh ayat-ayat yang lain, ya. Kakiku, bukan kakiku. Kakiku bak. Nah, percikan nafas saja. Ya. Oke. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, selanjutnya kita baca, cukup dipercikan, bukan sampai mengalir, enggak, cukup dipercikan saja. Kakiku bak. Nah, selanjutnya kafnya sama. Simpulnya simpul angka 9. Ya, dibacanya ku. Nah, kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat simpul angka 9 macam ini namanya adalah harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Ingat, kalau ada harokat dhammah dibaca harus pakai vokal u. Innama nut'imukum. Maka pastikan muncung mulutnya. Sudah saya ingatkan tadi di sini? Ya, semua huruf berharokat dhammah itu dibaca monyong, ya. Wa kullu madmumin falan yatima, tidak ada huruf berharokat dhammah yang bisa sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut kita ke arah depan. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Terakhir kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan di sini kita mendapati ada huruf apa? Sama. Ini sama kayak huruf ini ya. Sama juga kayak huruf yang ini. Semuanya adalah huruf mim. Mim dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf M
pada abjad alfabet. Ma mimu am, sama persis kayak kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, tapi hati-hati jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ma mimu am. Oke, lanjut. Nah, mimnya dalam kondisi sukun, teman-teman, ya. Sukun tuh maksudnya tanda petik di atas huruf ya. Nah, tanda sukun ini dalam istilah tajwid namanya sukun atau sakinah. Ya, kalau di kita sering disebut dengan tanda apa? Tanda mati. Huruf mim dalam kondisi mati atau sukun. Maka bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi sukun atau mati? Huruf yang dalam kondisi sukun atau mati cukup teman-teman lafalkan tanpa bunyi vokal a i u. Maka huruf mim di sini nggak kita baca mamimu. Karena kalau mamimu dia huruf hidup, huruf berharokat. Tapi kalau sukun atau mati cukup dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf mim adalah am. Betul atau tidak teman-teman sekalian? Nah ya, cukup dibaca dalam kondisi sukun, yaitu dalam kondisi bunyi konsonannya. Ya. Innama nut'imukum. Nah, maka bunyi sukun dari mim adalah am. Sudah. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Masih ada waktu nggak kita? Cukupkan dulu aja ya, saya istirahat dulu ya. Baik. Shadaqallahul azim.